Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rendra Utama dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari kelas manajemen proyek sistem informasi dengan tema memahami manajemen tim proyek. Dalam proyek teknologi informasi, dibutuhkan berbagai resource atau sumber daya. Setiap individu adalah resource atau sumber daya yang paling penting dan besar pengaruhnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami manajemen tim proyek guna memilih proyek manajer dan tim proyek dengan bijak. Dalam manajemen tim proyek, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu peran proyek manajer, pemilihan tim dan akuisisi, kinerja tim, serta tim proyek dan manajemen pengetahuan. Peran proyek manajer. Proyek manajer memiliki peran yang berfokus kepada planning, yaitu mengembangkan rencana proyek, organizing, yaitu mengatur resource atau sumber daya proyek, dan controlling, mengawasi pelaksanaan proyek. Proyek manajer yang baik harus memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Ability to communicate with people, yaitu manajer proyek harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan orang lain, sehingga dapat berbagi visi yang sama dan menyatukan semua orang untuk ke arah yang benar. 2. Ability to deal with people, yaitu manajer proyek harus memiliki kemampuan untuk berurusan dengan orang, egonya, dan agendanya. 3. Ability to create and sustain relationship, yaitu manajer proyek yang baik bertindak sebagai perunding di antara proyek sponsor, manajemen, tim proyek, pelanggan, supplier, vendor, dan kontraktor. Dan yang keempat, ability to organize, yaitu manajer proyek yang harus baik dalam mengatur, mengembangkan rencana proyek, memperoleh resource, membuat lingkungan proyek yang efektif. Pemilihan tim dan akuisisi. Dalam manajemen tim proyek, pemilihan tim merupakan salah satu tanggung jawab penting seorang proyek manajer. Penyusunan tim melibatkan perekrutan dan penunjukan orang ke tim proyek. Tim proyek yang dipilih harus memiliki kemampuan seperti teknologi skill. Itu bergantung pada ciri proyek, anggota dengan kemampuan teknologi tertentu. Contohnya, seorang programmer. Yang kedua, business atau organization skill. Walaupun kemampuan teknologi penting pada proyek teknologi informasi, penting juga untuk memiliki individu dengan bidang pengetahuan, termasuk pengetahuan atau mahir dengan bidang tertentu. Yang ketiga, interpersonal skill, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dengan anggota tim lain dan stakeholder lain, adalah kemampuan penting untuk anggota tim. Kinerja tim. Tim proyek memiliki pengaruh langsung pada hasil proyek. Untuk itu, penting bahwa kinerja tim mendapat perhatian penuh manajer proyek. Ada dua tipe tim dalam proyek, yaitu workgroups dan real team. Workgroup menggunakan pendekatan tradisional, di mana satu pemimpin mengontrol, membuat keputusan, mendelegasikan tugas ke bawahannya, dan memonitor perkembangan tugas yang diberikan. Untuk itu, kinerja workgroup tergantung dari pemimpinnya. Sedangkan real team, menurut Katzenpatch dan Smith, mendefinisikan tim sebagai jumlah kecil individu dengan kemampuan yang berkomitmen ke tujuan umum, tujuan kinerja, dan pendekatan di mana mereka saling bertanggung jawab. Teamwork fokus pada kinerja, bukan untuk menjadi sebuah tim. Pada dasarnya, ada beberapa dasar tim yang menetapkan sebuah real team. 1. Sejumlah kecil individu. 2. Kemampuan atau skill. 3. Komitmen ke tujuan umum dan tujuan kinerja. 4. Komitmen ke pendekatan yang sama. Dan 5. Tanggung jawab. Tim proyek dan manajemen pengetahuan. Tantangan utama real teams adalah untuk mengembangkan tujuan kinerja dan tujuan umum. Untuk tim proyek mengikuti metodologi proyek teknologi informasi, butuh proyek MOV yang telah ditetapkan dan disetujui. Selain itu, anggota tim belajar dari masing-masing dan dari pengalaman tim proyek lain. Menurut John Redling, tradisional tim cenderung menerima latar belakang informasi apa adanya, pendekatan proyek secara linear, dan kehabisan solusi. Sebaliknya, radikal tim sebagai tim yang mampu untuk mencapai akar isu atau tantangan. Radikal tim tidak menerima tantangan kinerja yang telah ditetapkan di awal. Tujuan inti dari radikal tim adalah untuk bertanya dan menantang masalah atau tantangan yang diterima di awal. Learning cycle and lesson learned.
teori learning cycle digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu belajar. Tetapi saat ini, konsep learning cycle telah diterapkan pada tim proyek dan manajemen pengetahuan. Reading menyarankan tim learning cycle memiliki 4 fase, dengan diagram seperti berikut. Yang pertama ada understand and frame the problem, yaitu sangat penting bahwa tim proyek tidak menerima isu dan tantangan yang diberikan pada mereka begitu saja. Asumsi harus diuji karena isu yang ditetapkan mungkin bukan masalah yang sebenarnya, sehingga tim proyek harus mengetahui akar masalah. Yang kedua, plan. Untuk membantu tim memahami masalah, tim harus berbagi pemahaman dari masalah dan peluang. Pemahaman ini termasuk mendefinisikan apa yang berusaha untuk dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Yang ketiga, act. Yaitu kunci dari tim learning adalah menjalankan tindakan yang ditetapkan pada action plan. Untuk menguji asumsi, tim bisa mencoba menggunakan intuisi, pengalaman, atau mengumpulkan dan menganalisa data. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk membenarkan atau tidak membenarkan asumsi dan jawaban dari pertanyaan tim. Yang keempat, dari reflect and learn. Setelah tim menjalankan action plan, tim harus bertemu untuk berbagi penemuan dan menjelaskan apa yang sudah dipelajari dan mendokumentasikannya. Mengidentifikasi lingkungan proyek. Sebagai tambahan untuk memperoleh sumber daya manusia, proyek manajer juga harus fokus pada lingkungan proyek. Lingkungan proyek tidak hanya berupa fisik, di mana tim akan bekerja, tetapi juga budaya proyek. Lingkungan proyek termasuk place to call home, yaitu tim proyek harus memiliki tempat untuk bertemu dan bekerja. 2. Teknologi, yaitu tim memerlukan lingkungan teknologi termasuk komputer, software yang dibutuhkan, akses internet, email, dan telepon. 3. Office supplies, yaitu tim membutuhkan berbagai macam peralatan kantor, seperti kertas, pulpen, pensil, dan lainnya. 4. Kultur, yaitu setiap organisasi memiliki budaya sendiri, tetapi tim proyek harus memiliki budaya sendiri. Budaya menggambarkan nilai dan aturan dari tim. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.